Menjelang Hari Raya Idul Adha, biasanya banyak nih yang mau cari sapi tapi bingung milihnya gimana. Nah, biar caranya ngambil yang murah kan kita harus ngerawat dari sejak dini nih. Nah, kalau secara dari ini tuh perawatannya tuh gimana sih? Jadi kita bisa dapatkan keuntungan yang lebih gitu. Nah, sekarang kita udah di kandang sapi, kita mau ngeliat nih sapi-sapi gimana aja sih yang baik, terus perawatannya tuh harus kayak gimana. Oke, Mas Farli, ini kan mau deket Hari Raya Idul Adha nih ya. Cara milih hewan ternak yang baik tuh kayak gimana sih contohnya? Oke, siap. Buat Idul Adha ya. Buat Idul Adha itu kan ada beberapa persyaratannya nih. Yang pertama kan sebenarnya syarat sahnya dulu ya. Syarat sahnya itu kan dia cukup umur. Nanti kalau cukup umur itu bisa kita lihat dari giginya. Gitu. Terus yang kedua dia itu kalau sunahnya itu kan bertanduk, jadi kalau bisa ada tanduknya, kayak gini kan contohnya ada tanduk. Terus yang ketiga, ini nanti baru kesananya sih selera-seleraan ya. Nah, kalau yang ketiga itu dia di badannya, yang penting dia sehat. Sehat itu lihat nih aktif kayak gini kan aktif ya. Nah, aktif terus juga dia kalau kelihatan aktif itu dari bulunya nih. Sehatnya bulunya tuh mengkilat, jadi dia mengkilat kayak gini kan mengkilat, dan dia nggak berdiri ya. Kalau berdiri itu kadang-kadang dia cacingan. Terus dari wajahnya itu dari bagian hidung kan dia berair ya, tapi dia nggak basah tapi nggak berlebihan gitu. Terus matanya juga cerah kan, ada cerah kayak gitu sih. Terus kalau dari badannya lihat aja, yang badannya memang gemuk dia. Mas Farli, nih tadi kan udah kita tahu nih hewan-hewannya tuh yang ternak yang baik tuh kayak gimana. Nah, Ya. sekarang pakan yang bagus tuh kayak gimana sih sebenarnya? Pakan ya, pakan itu yang penting ya. Yang pertama sesuai maksud ya, sesuai tujuannya. Jadi kan ternak kan macam-macam, ada yang breeding itu kan budidaya lah, pengembang-biakan. Terus ada juga yang fattening, penggemukan. Terus misalkan penggemukannya pun ada yang beda nih, ada yang untuk kurban, ada yang untuk pedaging. Nah itu bisa dibedain juga pakannya sebenarnya. Terus yang ketiga bisa juga buat milking atau diambil susunya perah. Oh, susu perah. Nah, itu yang pertama. Untuk yang sapi perah itu ya? Itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, yang penting tercukupi semua kebutuhannya kan. Apapun itu loh, dari proteinnya, dari energinya, dari karbohidratnya gitu. Yang penting tercukupi. Yang ketiga, yang paling murah sebisanya. Kenapa? Karena pakan itu 80% dari biaya operasional. Gitu. Jadi 20%-nya baru yang lain-lain, tenaga kerja, listrik, air dan sebagainya. Jadi 80% itu dari pakan. Makanya kalau misalkan kita bisa mengefisiensi pakan sebaik mungkin, itu ya pasti biaya operasional juga lebih efisien, keuntungan juga bisa jadi lebih maksimal gitu sih. Tadi kan udah bicara dengan pakan nih. Kalau misalnya untuk memeliharanya sendiri nih, terkait perawatan dari sapinya sendiri itu harus kayak gimana sih untuk merawat yang baik tuh? Jadi misalkan kita tiap hari itu jadwalnya setiap pagi kita bersihin kandang, terus untuk itu baru nanti paginya itu kita kasih pakan konsentrat, siangnya kita kasih makan rumput dan seterusnya gitu. Dan setiap di hari itu dicek gitu, recording lah, dicek kesehatan hewannya gitu, sambil bersihin kandang, sambil lihat ada sapi yang sakit gak nih gitu. Kalau ada yang sakit langsung kita treatment. Terus kalau untuk kegiatan bulanannya kita itu kasih vitamin sama recording bobot gitu. Jadi pertambahan bobotnya berapa nih, dari situ bisa kita evaluasi gitu. Terus setiap 3 bulan baru ada penyuntikan obat cacing gitu sih. Tadi kan ini kan sebenarnya kalau dari bisnis ini kan sebenarnya banyak, mungkin ada kecurangan atau mungkin pernah ketipu atau kayak gimana. Itu yang biasanya trade yang terjadi tuh di sini tuh apa sih? Nah, kalau biasanya itu lebih hati-hati. Yang pertama ya, kalau biasanya sih dari SDM bekerja itu perlu kita pantau betul-betul gitu, jangan sampai ada kecurangan. Apalagi yang sering terjadi itu kalau misalkan dalam satu lingkungan itu banyak ternak sapinya.
misalkan ada 2 kandang nih atau ada 5 bahkan, atau kadang-kadang kalau kita nggak ada di tempat terus, nggak ada spot, ya itu misalkan pakan kita bisa dijual kayak gitu. Itu sih. Terus yang kedua juga dari segi eksternal, kalau itu kan internal ya. Kalau eksternal biasanya sih sering terjadi tuh soal keuangan gitu, sering banget misalkan sapinya kita bawa dulu ya, terus taunya nggak dibayar, terus orangnya ngilang gitu kan. Utang dulu lah awalnya. Ya, utang dulu. Jadi jangan sampai, kalau apalagi untuk awal ya, sebisa mungkin belajar jual belinya secara tunai dulu, jangan sampai ngutang gitu. Kalau sapi mau dibeli ya harus lunas dulu baru dibawa ternak gitu. Kecuali memang orangnya sudah terpercaya banget, kita sudah kenal banget. Tapi kalau enggak, ya lebih baik enggak, karena banyak mafianya lah, banyak orang-orang jahatnya gitu kalau kita nggak waspada, apalagi melihat kita sebagai pemain baru gitu. Karena ini kan kalau misalnya sapi kan jualnya kan per bobot ya. Ya misalnya bobot lebih mahal, bobotnya lebih tinggi, harganya lebih mahal. Kalau misalnya dari kandang juragan sendiri nih, gimana sih cara dapet cuannya nih yang biar maksimal tuh, gimana sih caranya? Biasanya kan kita kalau dapat cuan maksimal kan harus modalnya paling sedikit, berarti ke harga jualnya paling tinggi nih. Nah itu cara-caranya gimana tuh kalau misalnya di peternakan kayak gini? Yang pertama ya kita harus memotong mata rantai ya, maksudnya. Jadi supply chain itu kalau bisa kita dapat dari hulunya. Misalkan kita belanja murahnya di mana nih? Kalau di Bali ya langsung dari Bali, misalkan sapi Bali. Atau misalkan sapi Jawa, sapi misalkan Lemosin atau sapi PO, itu kan kita langsung belanja dari pusatnya, misalkan di mana, Jawa Tengah atau Jawa Timur sih biasanya. Kayak gitu sih. Jadi kita potong mata rantainya. Terus yang kedua, kita harus bisa efisien dari pakan tadi kan, karena balik lagi pakan itu selain dari sapinya, nanti 80% biopersonal itu dari pakan. Jadi kunci banget tuh di pakan. Terus yang ketiga tadi dari SOP-nya gitu, karena kalau kita udah beli sapinya bagus, pakannya murah, tapi kalau berantakan misalkan manajemen kandangnya, sapinya nggak maksimal juga pertumbuhannya gitu sih.